Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hencer Ronald Gumalang SPD. Saya guru kelas 5A SDN 1 Kembang Merta, Kecamatan Dumugga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini saya akan mengajar di kelas 5 dengan tema 1 subtema 1 organ gerak hewan dan manusia, model pembelajaran Project Bus Learning, materi pengertian ide pokok. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Oke, bagus. Tentunya kita bersyukur di pagi hari ini karena kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita boleh datang di sekolah untuk belajar. Dan untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini akan dipimpin doa. Pak Guru tanya, siapa yang datang paling awal tadi? Kita. Iya, kita, silakan pimpin doa kita. Ya. Salah masuk dalam pengamalan Pancasila. Sila keberapa itu? Sila keberapa? Iya, sila ke-1 bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Pak Guru akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Ada yang dekat dengan Dika? Ada? Nggak tahu dia kalau alasan alfanya apa? Ya. Oke. Jadi berikut ini jadi perhatian kepada kalian ketika alfa ketika tidak datang di sekolah harus ada pemberitahu. Sebelum pembelajaran akan dimulai, kita akan menyanyikan lagu nasional. Perhatikan di slide ya lagu. Kita sama-sama menyanyi, kita berdiri semua. Ya, silakan dulu. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita kepada bangsa dan negara kita, kepada pejuang-pejuang kita yang telah rela ya, mengorbankan jiwa raga mereka, berkorban untuk demi terwujudnya kemerdekaan. Ya, mereka pada waktu lalu berperang, pegang senjata. Sekarang kalian disuruh pegang senjata untuk berperang? Tidak lagi kan?
Ya, tugas kalian itu untuk mengisi kemerdekaan adalah apa? Belajar dengan sebaik-baiknya. Itu tujuan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, anak-anak, Pak Guru akan menginformasikan kepada kalian bahwa pembelajaran hari ini ya terdapat pada tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tapi kita pelajari di muatan bahasa Indonesia, materinya adalah pengertian ide pokok. Ya. Sekarang, kira-kira anak-anak ada yang tahu tentang ide pokok? Ya. Pastinya kan ketika kita berpikir kita sudah ada ide kan? Contohnya ketika kalian datang di sekolah melihat meja rusak, kursi rusak, harus diapakan? Harus diperbaiki. Iya, berarti saya akan datang di sekolah untuk memperbaiki meja dan kursi. Saya harus membawa apa? Saya harus membawa apa? Apalagi? Apalagi? Kayu, gergaji, kan? Nah, itu berarti kita sudah punya pemikiran, kita sudah punya ide, ya. Bayangkan saja kalau manusia itu tidak ada ide, tidak ada pemikiran, pasti dia akan ngawur berbicara, dia akan sembarangan ngomong, sembarangan berbicara. Tapi kalau kita punya ide, kita tersusun ya dalam berbicara. Sekarang sebelum Pak Guru akan menginformasikan kepada kalian tujuan pembelajaran hari ini supaya orang tetap semangat, kita bersalam PPK dan tepuk PPK ya. Salam PPK nanti akan dipimpin oleh ketua kelas dan tepuk PPK akan dipimpin oleh wakil ketua kelas. Disilakan. Salam PPK. Aku cerdas, aku berkarakter. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, silakan dulu semua baca dan simak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati PowerPoint dan video pembelajaran, siswa dapat menganalisis pengertian fungsi dan cara menentukan ide pokok dengan tepat. Bisa ditambah-tambahkan juga, mungkin bisa ditambahkan ada burungnya, di situ ada ada pelanginya mungkin, toh bisa kalian sekreatif mungkin ya, seindah mungkin kalian buat, sekreatif mungkin dan seindah. Lewat PowerPoint, aku akan tampilkan PowerPoint-nya. Jadi informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Diperhatikan ini. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok. Jarak cepat dan berenang jarak jauh. Iya, oke. Coba diperhatikan ya. Pak Guru akan tampilkan selanjutnya. Kalian lihat mana ide pokoknya dan mana kalimat penjelasnya. Perhatikan. Iya. Jadi tulisan yang berwarna biru itu adalah kalimat utama. Nah, ide pokoknya ada pada kalimat utama. Lihat, ide pokok gurita merupakan hewan
dan pintar. Itulah ide pokoknya. Ya, lanjut pada kalimat penjelas. Jadi dalam kalimat utama itu tidak berdiri sendiri. Dia ada kalimat penjelas yang menjelaskan maksud dan tujuan dari kalimat utama. Coba lihat itu, ya. Wow. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu ada. Kalian menyimak video ini ya, video pembelajaran ini ya. Tentukan kalimat utama dari paragraf tersebut, maka selanjutnya kita cari ide pokok yang ada di dalam kalimat utama. Jadi kalian dapat menemukan ide pokok di kalimat utama. Itulah tadi cara menemukan ide pokok suatu paragraf atau membuat suatu paragraf. Setelah tadi kalian sudah menyimak tayangan PowerPoint dan video pembelajaran, saat ini Pak Guru ingin bertanya, apakah kalian sudah sedikit memahami terkait materi pembelajaran kita pada hari ini? Oke, sekarang Pak Guru ingin bertanya ya. Nanti yang Pak Guru tunjuk baru dia berdiri. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Silakan Putri. Inti atau dasar permasalahan dari konteks. Iya, bagus. 1 jempol, 2 jempol, tepuk tangan. Ya, oke. Sekarang aku ingin bertanya lagi. Bagaimana langkah-langkah ketika kita akan menentukan ide pokoknya? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan ketua kelompok 2, Selfie. Membaca teks dengan keseluruhan, menentukan kalimat utama, menentukan ide pokok. Iya, bagus. Tepuk tangan dong semua. Jadi sekiranya kalian sudah memahami kan apa itu ide pokok, apa itu kalimat utama, apa itu kalimat penjelas kan? Sekarang Pak, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 ketuanya Putri ya. Kelompok 2 ketuanya Selfie, kelompok 3 ketuanya Wahyudi, dan kelompok 4 ketuanya Gita. Nanti sebentar Pak Guru akan membagikan LKPD, menganalisis sebuah teks, dan kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang ada dalam teks tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kalian akan kembangkan ide pokok menjadi paragraf sederhana. Jadi di situ ada ide pokok, kalian akan kembangkan menjadi paragraf sederhana. LKPD, ya. Petunjuknya sebentar ada dalam LKPD, lembar kegiatan peserta didik ya. Nanti kalian baca petunjuk pengerjaan proyek kalian di situ. Sampai di sini mungkin Bob akan mendapatkan 1 ya LKPD. Silakan. Sekarang Pak Guru tanya, apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahan untuk proyek kita pada saat ini? Ya, disilakan keluarkan alat dan bahan. Diperhatikan. Coba masing-masing ketua kelompok datang di depan dulu. Ya. Jadi diperhatikan. Jadi sebentar dalam pekerjaan proyek nanti ketua kelompok ini akan menyusun jadwal ya perencanaan. Ketua kelompok ini akan membagi tugas
Ketua kelompok ini akan membagi tugas kepada teman-teman. Jangan hanya ketua kelompok yang bekerja, harus ada kerjasama. Ya, harus ada kerjasama. Nah, jadi ketua kelompok menyusun jadwal pelaksanaan. Oh, ini yang menggambar. Baru ini yang menggunting. Ini yang melem. Buat satu baru kalian tentukan ini rencana kelompok 3 mau buat apa ya, pohon ya, jadi dipakai satu pakai ini. Oke, diukur dulu kan, dulu supaya tidak bersama, tidak ada kecilan, disesuaikan dengan apa yang mungkin pohonnya seperti ini. Ya, ini kelompok 4 ya. Kelompok 4. Ini mau buat apa? Pohon ya. Kelompok 1 kira-kira mau bukan buat apa ya? Iya, bunga ya. Bunga. Aku ingatkan bahwa waktunya tinggal 20 menit lagi. Anak-anak, jadi waktunya sudah selesai ya. Dan tiba saatnya kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ketua kelompok Putri, anggota Murni Sentana Indra. Ide pokok 1, organ gerak pada manusia dan hewan memiliki 2 macam. Pengembangan paragraf 1 yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Ide pokok 2, organ gerak banyak sekali fungsinya. Kepada ketua kelompok, ya, Pak Guru ingin bertanya pada Putri, ini kira-kira cara membuatnya seperti apa? Menggunting, menggambar dan lem. Ya. Ini yang bunga ya. Kira-kira ide ini dari siapa? Dari semua kelompok ya. Kerjasama dari kelompok. Oke. Inilah hasil dari kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ya. Jadi kelompok 1 disilakan duduk. Ini adalah bunga ide pokok. Ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Ya, disilakan dulu. Baik anak-anak, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan mereka. Selanjutnya, Pak Guru persilakan kepada kelompok yang lain yang sudah siap. Kelompok mana yang sudah siap tadi? Ya, silakan kelompok 2. Silakan.
Silakan kelompok 2 untuk dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ketua kelompok Made Ali Selviani, anggota IGD Pradina Kusuma, Ekonomi Pratama. Ide pokok 1. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Pengembangan salah satu yaitu alat gerak fisik berupa tulang dan alat gerak kaki berupa otot. Ide pokok 2. Ya. Ini pohon ide pokok ya. Kira-kira siapa-siapa yang membawa alat dan bahan? Mereka, aku. Ya. Jadi sekarang perasaanmu setelah mengerjakan pekerjaan ini bagaimana? Perasaan kamu? Ya, apa lagi? Ya, terus kira-kira setelah kalian mengerjakan ini, pohon ide pokok, ada ide pokoknya, ada paragrafnya, kira-kira kalian jadi paham terkait dengan ide pokok. Oke, baiklah, ini dari kelompok 3, mereka akan mempresentasikan akan hasil pekerjaan ya. Disilakan kepada siapa yang akan mempresentasikan ketua kelompok ya? Ya, disilakan kepada ketua. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ini yang kalian buat adalah pohon ide pokok. Oke, kira-kira pohon ide pokok ini idenya dari siapa? Menggambari. Baru? Oh, cuma ketua kelompok ide tidak ada, tapi disetujui oleh semua anggota ya. Ya, jadi kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 4. Disilakan ketua kelompok untuk mempresentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ketua kelompok pengembangan paragraf 3 akan gerak berguna untuk berjalan, berlari, meloncat, melompat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Ya. Jadi itulah presentasi dari kelompok 4. Kita berikan aplaus, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 4. Kalian sudah membuat pohon ide pokok, kalian sudah membuat bunga ide pokok dengan begitu indah, ya, dengan begitu indah. Tapi yang perlu harapkan dengan kalian membuat seperti ini, kalian menjadi paham tentang ide pokok. Yang pertama, menentukan ide pokok. Selanjutnya, mengembangkan ide pokok menjadi satu paragraf sederhana. Ya, itu yang Pak Guru harapkan. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akan menyimpulkan materi kita yang sudah kita pelajari pada saat ini. Ya. Inti atau dasar permasalahan dalam satu teks. Kita akan menentukan ide pokok, langkah-langkah apa yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa? Baca secara keseluruhan. Baca secara seperti apa? Apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Kalimat yang menjelaskan tujuan dari kalimat utama. Ya, itulah kalimat penjelas. Inilah kesimpulan ya dari materi kita pada saat ini. Jadi keseluruhan inilah ya. Ini adalah kesimpulan kita. Materi kita tentang ide pokok. Ingat kembali ya pembelajaran hari ini yang kita sudah simpulkan pada saat ini, itu kalian harus pahami ya. Sekarang Pak Guru ingin bertanya,
Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Kegiatan apa yang paling kamu sukai pada pembelajaran saat ini? Siapa? Menggunting, menggambar, mengeleng, apa? Menentukan ide pokok. Ya, bagus. Oke, selanjutnya Pak Guru ingin kegiatan apa yang paling mudah dan paling sulit kamu temui pada pembelajaran? Paling mudah menentukan ide pokok, dan yang paling sulit dia mengguntingnya itu. Menyanyikan lagu ide pokok. Semua berdiri. Kira-kira sudah tahu kan semua? Sudah. Satu, dua, tiga. Tugaskan kepada kalian di rumah untuk dapat membaca buku-buku yang ada di rumah. Bisa diambil lagi juga dari Google. Terus kalian tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Kita pada hari ini Pak Guru ingatkan kalian harus tetap fokus belajar. Apa yang sudah dipelajari pada saat ini, Pak Guru harapkan kalian bisa memahami tentang ide pokok. Dan Pak Guru ingatkan untuk pertemuan kita pada selanjutnya, pada besok hari kita akan menentukan ide pokok lewat gambar. Dari siapa?